Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan tentang simple present tense. Nah, di sini kelompok 3 ada 4 orang. Ada Mayang Sari, ada Ilya Komalasari, ada Eliza Fitria, dan saya Nurul Fauzia. Oke, nah untuk kita langsung aja ke slide yang pertama. Slide yang pertama ini akan dibacakan oleh Kak Mayang Sari. Silakan Kak Mayang Sari. Mohon maaf Kak Mayang masih di unmute. Baik, terima kasih Kak Nurul. Di sini saya akan menjelaskan pengertian simple present tense, yaitu with as present simple to talk about repeated action or event, permanent state or mean which are always true. Simple present tense adalah jenis tenses yang digunakan untuk berbicara mengenai tindakan atau peristiwa yang berulang kali atau permanen, kenyataan atau suatu hal yang selalu benar. Simple present merupakan jenis tenses yang paling umum dijumpai ketika kita membaca sebuah teks bahasa Inggris. Fungsi dari simple present tense ini adalah untuk menyatakan fakta, kebiasaan, kebenaran, dan situasi permanen. Next. Di sini ada contoh simple present tense. Berikut contoh simple present tense menunjukkan kebiasaan. Contohnya, di sini kita ambil 2 contoh saja. Yang pertama yaitu I go to bed at 11 p.m. yang artinya aku tidur pukul 11 malam. Lalu yang kedua, my father goes to the office by car, yang artinya ayahku pergi ke kantor naik mobil. Lalu untuk menunjukkan situasi permanen, contohnya I live in Bandung, aku tinggal di Bandung. Yang kedua, my sister work in school, kakakku bekerja di sebuah sekolah. Ya, dilanjut langsung ya Kak. Ya, oke. Untuk selanjutnya Kak Ilya boleh dilanjut tentang rumus simple present tense. Ya, terima kasih Kak. Selanjutnya yaitu rumus simple present tense. Simple sentence, kalimat tunggal dalam bahasa Inggris. Rumus simple present tense. Pada simple present tense, kata kerja yang digunakan ialah kata kerja bentuk pertama atau dasar verb one. Ketika subjek yang melakukan adalah orang ketiga tunggal, maka biasanya kata kerja diimbuhi plus s atau is. Rumus penulisan simple present tense adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalimat positif itu subjek plus infinitif atau verb one plus sis atau to be is mr plus objek. Yang kedua, kalimat negatif yaitu subjek plus do atau does not plus infinitive verb one plus objek subjek plus to be is mr plus not plus objek. Yang ketiga yaitu kalimat interrogatif. Itu does atau doesn't plus subjek plus infinitive atau verb one plus objek, to be is mr plus subjek plus objek. Infinitive atau base form of verb adalah bentuk dasar dari kata kerja. Kata kerja ini adalah bentuk paling sederhana dan biasanya ditemukan di kamus. Misal, sleep, cook, walk, and lain-lain. Kalimat majemuk bertingkat dalam bahasa Inggris, contoh kalimat simple present tense.
Selanjutnya Kak. Contohnya yang pertama, my mother is housewife, artinya ibuku adalah seorang ibu rumah tangga. Ini contoh dari kalimat positifnya. Yang kedua yaitu I go to school by bike. Aku pergi ke sekolah naik sepeda. Yang ketiga, Jenny watches drama every day. Jenny menonton drama setiap hari. Contoh simple present tense kalimat negatifnya yang pertama, she is not a cheerleader. Dia bukan seorang pemandu sorak. Yang kedua, I do not like banana. Saya tidak suka pisang. Selanjutnya, contoh simple present tense kalimat interrogatif adalah yang pertama, is he a student? Apakah dia seorang siswa? Do you have a car? Apa kamu mempunyai mobil? Dan does he live there? Apakah ia tinggal di sana? Selanjutnya yaitu kalimat part of speech dan bahasa Inggris. The 8 part of speech atau 8 bagian dari tata bahasa yang lazim dikenal dalam tata bahasa Inggris yang terdiri dari 8 bagian. The 8 part of speech meliputi noun yaitu kata benda, pronoun yaitu kata ganti, adjective yaitu kata sifat, verb yaitu kata kerja, adverb yaitu kata tambahan atau keterangan, preposition yaitu kata depan, conjunction yaitu kata sambung, dan interjection yaitu kata seru. Penjelasannya yaitu yang pertama ada noun atau kata benda. Noun adalah kata benda yang mempunyai dua bentuk, yaitu kata benda berwujud dan kata benda tak berwujud. Kata benda berwujud seperti nama orang, nama kota atau negara, nama benda biasa, dan sebagainya. Sedangkan kata benda tak berwujud tidak dapat dilihat, tetapi dapat dibayangkan. Contoh kalimat menggunakan noun atau kata benda, yaitu Andrew is a boss in the company. Artinya, Andrew adalah seorang bos di perusahaan. Contoh yang kedua yaitu he studied in University of Indonesia. Artinya, dia dulu kuliah di Universitas Indonesia. Contoh yang ketiga yaitu I read a book yesterday. Artinya, saya membaca buku kemarin. Yang kedua ada pronoun atau kata ganti. Pronoun atau kata ganti adalah jenis kata yang berfungsi menggantikan orang atau benda. Pronoun terdiri dari kata ganti petunjuk dan kata ganti tak tentu. Contoh kalimat menggunakan pronoun yaitu yang pertama, Ira very friendly, so many people like her. Artinya, Ira sangatlah ramah sehingga banyak orang menyukainya. Contoh yang kedua, because I know that he like traveling, I asked him to come along. Artinya, karena saya tahu dia menyukai traveling, saya memintanya untuk datang bersama. Contoh yang ketiga yaitu it is my bicycle, so it is mine. Artinya ini sepeda saya, ini milik saya. Terima kasih Kak Eliza. Baik, selanjutnya ada adjektif yaitu kata sifat. Kata sifat adalah rupa dan keadaan yang tampak pada suatu benda. Contoh kalimat menggunakan adjektif. Di sini contoh pertamanya ada Rizka is an intelligent student in the class. Yaitu Rizka adalah seorang siswa yang cerdas di kelas. Contoh kedua, di sini the hungry children eat burger. Anak-anak yang lapar memakan burger. Yang ketiga, he saw some beautiful picture. Dia melihat beberapa gambar indah.
Selanjutnya yang keempat yaitu verb, kata kerja. Kata kerja ada bermacam-macam, yakni transitive verb, intransitive verb, regular verb, irregular verb, dan infinitive verb. Contoh kalimat menggunakan verb. Pertama, they call doctor here. Mereka memanggil dokter ke sini. Yang kedua, Dika eats fried chicken. Dika makan ayam goreng. Yang ketiga, I buy a skirt from Medan. Saya membeli rok dari Medan. Oke, selanjutnya ada adverb, kata tambahan atau keterangan. Adalah kata yang dipakai untuk menerangkan kata kerja, kata sifat, atau kata tambahan lainnya. Jenis-jenis adverb menjelaskan arti yang berbeda. Contoh kalimat menggunakan adverb. Yang pertama, I answered Dennis' question easily. Saya menjawab pertanyaan Denny dengan mudah. Yang kedua, she walks quickly. Dia berjalan dengan cepat. Yang ketiga, Robbie entered the classroom quickly because he was late. Robbie masuk kelas diam-diam karena dia terlambat. Yang keenam, preposition, kata depan, adalah kata yang merangkaikan kata-kata atau bagian kalimat seperti kata di, untuk, sampai, ke, dan sebagainya. Contoh kalimat preposition. Yang pertama, my student studies in library. Siswa-siswa saya belajar di kelas. Yang kedua, they enjoy the party at my friend's house. Mereka menikmati pesta di rumah teman saya. Yang ketiga, my niece went to the park in the afternoon. Keponakan saya pergi ke taman pada sore hari. Yang ketujuh, ada conjunction, kata sambung. Adalah kata yang digunakan untuk menyambung dua kalimat atau dua kata juga. Ungkapan-ungkapan menjadi satu. Contoh kalimat conjunction dalam bahasa Inggris. Both you and I must come there. Baik kau maupun saya harus datang ke sana. Yang kedua, Tira or you must meet him today. Tira atau kau harus bertemu dengannya hari ini. Yang ketiga, he is a smart boy but lazy. Dia adalah seorang anak yang pintar tapi malas. Oke, yang ke-8, interjection atau kata seru. Ialah kata yang digunakan untuk menyatakan perasaan atau suatu kata yang menggambarkan keadaan suka, duka, marah, terkejut, dan lain-lain. Contoh kalimat menggunakan interjection. Yang pertama, hello, how are you today? Halo, apa kabarmu hari ini? Yang kedua, wow, to think that she is pretty. Wah, siapa kira dia cantik? Yang ketiga, stop, please keep silent. Berhenti, harap diam. Oke, kira-kira itu aja dari kelompok 3. Mungkin mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari penyampaian informasi atau materi dan tugas-tugas bahasa Inggris dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.